Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saya akan coba menyampaikan materi terakhir dari saya, yaitu tentang digitalisasi dalam inovasi bisnis mendukung daya saing perekonomian bangsa, sesuai yang disampaikan panitia dari Nusa Putra. Kami akan menyampaikan potensi digital Indonesia dalam meningkatkan perekonomian ini. Silakan slide berikutnya. Kalau kita lihat potensi digital di Indonesia dengan jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 269 juta, ini terlihat penetrasi pasarnya itu 124% itu ada pada seluler. Kemudian 100 atau 64% itu para pengguna internet. Sedangkan pengguna aktif sosial media itu sebanyak 59%. Nah, dari sini kita melihat main potensial dalam penggunaan digital ini. Lanjut, slide berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Fakta UKM ya, di Indonesia, saya ambil sumber dari kantor Kementerian Koperasi dan BUMN, itu populasi di Indonesia itu 90%, kemudian lapangan kerjanya terbuka adalah 97%, dan PDB-nya, produk domestik bruto nasionalnya, itu 60%. Kalau kita lihat pengguna digitalisasi oleh UKM itu baru 13%. Sehingga ini ada opportunity yang sebetulnya bisa dibayangkan dalam situasi sekarang. Lanjut. Dampak dari COVID. Nah, lanjut. Slide berikutnya, Mas. Bang. Nah, ini saya akan menyampaikan dulu dampak COVID-19 terhadap kondisi koperasi dan UMKM di sektor UMKM koperasi. Kita lihat saja dari sektor koperasi. Ya. Permasalahan utama itu dari pemasaran itu 35%, dari permintaannya menjadi 34% dan bahan bakunya 10%. Nah, sektor utama yang terdampak itu pada industri makanan 46%, seperti yang disampaikan Prof. Nurul tadi, kemudian industri kreatif 20%, pertanian 8%. Itu dari sisi ketiga sektor tadi. Lalu apa yang tidak dibutuhkan dari ketiga sektor tadi? Tentunya ini pemerintah harus bisa memberikan bantuan tunai. Saya kira sudah dilakukan kebetulan. Modal kerja. Nah, modal kerja ini sebetulnya banyak sekali kalau kita bisa mengoptimalkan seperti yang Prof. Nurul sampaikan tentang adanya program kemitraan bina lingkungan di BUMN. Di samping ada bank-bank. Tapi kalau dari sisi bank itu kan harus bankable. Jadi memang agak sulit sekali. Kemudian dari sisi pemasaran dan kelancaran distribusi, ini juga perlu kita dukung. Kemudian bahan baku yang sangat terbatas, kemudian pendampingan usaha dan relaksasi kredit untuk yang sedang melakukan kredit melalui perbankan. Slide berikutnya, digitalisasi dan pandemi. Nah, ini sebetulnya ada momentum tentang digitalisasi pandemi di masa COVID ini, ya kan? Kalau kita lihat di pasca distancing atau PSBB sekarang nanti, itu memang berdampak pada aktivitas ekonominya menurun, termasuk di dalamnya adalah UKM. Di sini tentunya ada juga potensi yang bisa dimanfaatkan di masa COVID ini, yaitu dengan peningkatan transaksi tatap muka digital payment. Ini malah naik. Ya, karena yang kita optimalkan adalah mungkin online. 2, peningkatan akseptasi ekosistem online. Ini juga naik dari data yang kami dapatkan. Slide berikutnya. Peluang menanti yang ada pada masalah digitalisasi membuka peluang baru. Ini sudah saatnya. Makanya saya sampaikan, it's all start from here. Anda bisa melakukan, UMKM bisa melakukan
opportunity atau kesempatan berbisnisnya melalui communication, ya melalui WA atau Instagram, sekarang banyak Facebook, ya kan? Kemudian melalui entertainment itu ya orang sekarang sudah berlomba membuat YouTube sampai konten yang tidak lucu aja. Saya lihat kemarin di TV beritanya orang menikah dengan kambing lah, hanya ingin memenuhi konten, hanya ingin mencari konten. Kemudian ada orang tidur di kuburan, itu pokoknya yang lucu-lucu itu jadi konten, kan? Tapi bukan itu yang sebetulnya konten yang bagus. Sebenarnya konten yang bagus itu ya harusnya konten yang memang ada edukasinya. Kemudian terkait dengan e-commerce, juga e-commerce bisa itu bisa ada Shopee, ada Tokopedia, ya. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan transportation melalui Grab, melalui foto. Kemudian kita juga di sini dalam mengambil peluang bisnis melalui digitalisasi, inovasi melalui digitalisasi ini bisa edukasi ini yang mungkin e-learning, ya, yang selama ini sudah banyak digunakan. Yang mungkin kalau Bapak Ibu mendengar, anak-anak adik dengar, itu masalah financial technology yang saat ini sedang booming juga. Di sini ada istilah aplikasi Genius yang dikelola oleh perbankan BPN. Kemudian dari offline ke online. Berikutnya, slide berikutnya, Mbak. Kita bicara dari offline ke online. Di sini terdapat ada transformasi platform online to online. Ya. Ada transformasi platform offline to online. Ekosistem digital terus mengalami perluasan melalui munculnya inovasi platform bisnis offline ke online yang dapat menembus berbagai pembatasan fisik yang dilakukan. Coba kita perhatikan di sini. Shifting digital payment, PRIs, merchant offline terbatas oleh aktivitas fisik, seperti merchant dengan tunai dan non-tunai. Kan juga sebetulnya sangat terbatas. Nah, ini yang perlu dihindari dengan pembayaran tunai dengan uang kas, uang kertas, logam. Ini yang perlu dihindari, dan shifting ke digital payment yang perlu dihindari. Kemudian di sini kita harus bisa membuatkan inovasi offline to online. Apa yang kita harus bisa manfaatkan dari itu? Nah, existing online platform yang saat ini berjalan, yaitu tentang e-commerce, ya transaksi yang digunakan melalui komputer atau kemudian ada social media platform itu melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, atau Line. Nah, itu yang sekarang sudah berlanjut platformnya. Jadi, nah, ada inovasi digital dan online yang lebih fleksibel, yaitu mungkin jualan live streaming melalui Shopee. Kalau Anda lihat, saya kira Bapak Ibu bisa melihat, teman-teman adik-adik bisa melihat, ya, mungkin yang sering belanja melalui Shopee saya kira bisa tahu. Nah, kemudian ada seri ikut integrasi pembayaran pengiriman invoice, ya, yang ada dana itu yang dikelola oleh suatu provider swasta, ya, grup STTV saya kira. Dan itu sebetulnya inovasi bisnis yang perlu kita dapatkan, kita pelajari supaya agar dapat bisa berkompetitif di kemudian hari. Dan saya juga di sini akan menyampaikan iklim new normal, adaptasi terhadap new normal. Seperti apa new normal ini sebetulnya? Slide berikutnya, Pak. Ya, di sini kalau kita bicara new normal, saya menyampaikan di sini ada business as usual mode, itu yang lalu sudah dilakukan. Kemudian kita harus bisa survive dalam mode bisnis ini.
Ya, sudah waktunya. Kemudian dalam situasi pandemi ini, memang kita ada recovery and growth mode. Ini apa ya, pendekatannya dengan karena situasi yang masih growth. Jadi harapan di sini dalam digitalisasi dalam inovasi, kita berharap ada peningkatan produktivitas dan inovasi. Kita harus melakukan rebound aktivitas ekonomi. Bagaimana nanti cara? Saya akan sampaikan di sini apa yang harus dilakukan. Lanjut. Kalau kita lihat potensi, slide berikutnya Pak. Saya akan menyampaikan juga di sini potensi UKM Indonesia. Nah, ini sumber ini saya dapatkan dari Kemenko. Ya. Kalau kita lihat di sini potensi UKM di Indonesia, PDB di Indonesia itu tahun 2020 itu 1,1 triliun US dollar. Nah, datangnya itu 60% dari kontribusi UMKM. Dan penyerapan jumlah tenaga kerja itu 140 juta penyerapan tenaga kerja. Itu 97% bekerja di sektor UKM. Akan tetapi hanya 16% dari total UKM yang sudah digitalisasi, yang sudah mempelajari atau sudah memiliki inovasi bisnis melalui digital. Hanya 16%. Kan tentunya masih ada opportunity yang perlu dioptimalkan dari digitalisasi ekonomi. Dan saya juga di sini akan menyampaikan coba skema perlindungan dan pemulihan UMKM di tengah pandemi COVID itu kayak apa kondisinya. Skema perlindungannya, lanjut slide berikutnya Mas. Nah ini UMKM miskin dan rentan sebagai penerima. Yang pertama, perlindungan dan pemulihan UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, UMKM miskin dan rentan sebagai penerima bansos. Yang kedua, tentunya insentif pajak bagi UMKM dengan omset lebih kecil 4,8 miliar per tahun. Yang ketiga, tentunya harus ada relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Bagi semua ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Prof. Nurul. Ya, saya hanya ingin melengkapi saja. Ya, semua sebetulnya yang masalah UMKM sebetulnya sudah disampaikan penuh oleh Prof. Nurul dan Kang Budi, Mas. Itu sudah jelas tadi. Kemudian berikutnya ada perluasan pembiayaan modal kerja. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Kemudian Kementerian BUMN dan pemerintah daerah sebagai penyangga produk UMKM. Keempat dan kelima ini, kalau kita tahu bahwa ada program di BUMN yang terkait dengan UMKM, yaitu program Bu Nurul tadi sampaikan, program Bina Lingkungan, PKBL, program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Jadi Prof. Nurul sudah menyampaikan bahwa di BUMN ada program kemitraan dan bina lingkungan. Itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh para UMKM. Namun informasi ini kelihatannya belum tersosialisasi penuh, diketahui oleh hanya beberapa UMKM. Nah, ini yang perlu dapat bantuan dari Pemda untuk menginformasikan. Karena setiap provinsi kan BUMN kan ada cabang-cabang, itu juga memiliki unit yang namanya program kemitraan bina lingkungan. Dan di situ juga untuk Anda ketahui bahwa bagi mahasiswa yang di semester berapa yang ingin sambil berbisnis, apakah bisnisnya itu misalkan penjualan kartu telepon, ya, penjualan pulsa telepon, itu BUMN itu bisa memberikan pelatihan ya selama 3-6 bulan dengan pola hibah. Itu bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi alangkah baiknya nanti
Universitas Nusa Putra ini memanfaatkan BUMN untuk menginventarisir mahasiswanya yang ingin menjadi entrepreneur. Di awal entrepreneur yang mungkin dia apakah dia ingin memiliki pabrik roti kecil-kecilan, menjual roti, kan sekarang udah e-commerce ya di rumahnya, belajar dulu. Itu bisa dilakukan melalui BUMN. Jadi manfaatkan, saya kira ini perlu untuk mahasiswa semester akhir atau semester 6, semester 7 untuk bergandengan Universitas Nusa Putranya dengan BUMN agar PKBL-nya bisa dioptimalkan ke perguruan tinggi Universitas Nusa Putra, memberikan pelatihan-pelatihan entrepreneurship. Dan itu ada program itu, saya tahu persis ada. Jadi mungkin Pak Yusuf Iskandar bisa memanfaatkan UMKM yang ada saat ini di BUMN, khususnya yang saya tahu di Telkom itu ada 25.000 UMKM yang tercatat. Namun herannya 60% itu bukan yang berbisnis pada industri perdagangan. Maksud saya perdagangan di sini lebih banyak pada PKPL. Seharusnya tidak demikian. Karena penyerapan tenaga kerjanya tidak ada. Sehingga itu ada kesalahan dalam strategik pembinaan di BUMN. Kebanyakan seperti itu. Tapi namun demikian saya berharap ini mahasiswa Universitas Nusa Putra dapat memanfaatkan dana program kemitraan bina lingkungan di setiap BUMN, bukan hanya di BUMN yang ada di Bandung, mungkin di Jakarta juga ada. Saya kira di BPJS juga ada itu. Kemudian dari situ para mahasiswa bisa mendapatkan pinjaman, bukan hanya pelatihannya saja, tetapi diberikan pinjaman. Pinjaman yang biasa saya tahu dulu itu hanya 10 juta itu sudah bisa digunakan untuk modal kerja. Jadi mudah-mudahan mahasiswa Universitas Nusa Putra ini bisa memanfaatkan kesempatan yang ada di program pendidikan dan untuk membantu kesulitan Jepang. Yang lalu slide berikutnya saya akan bicara masalah melek risiko. Mari kita melek risiko. Ini konsumen. Nah ini harus tahu, sebagai konsumen juga harus tahu ya. Jadi biasanya konsumen juga kurang memahami masalah aplikasi yang sudah disampaikan oleh provider, oleh si perusahaan kecil. Makanya kami di sini akan menyampaikan coba sebagai konsumen ini saya menyampaikan ini supaya meningkatkan kesadaran masyarakat saja dulu ya, agar paham dengan apa yang diberikan oleh UMKM. Cara lain ya, kita harus bisa memastikan situsnya terpercaya. Jangan sembarangan juga menggunakan sembarangan situs, salah-salah nanti ada tagihan yang tidak jelas. Karena kalau bicara situs itu sudah biasanya terkait dengan kartu kredit, terkait dengan lain-lain yang akan bisa mengeluarkan uang yang tidak jelas. Kemudian juga pastikan reputasi seller, ya, reputasi penjualnya, jangan sampai konsumen juga akan bermasalah. Kemudian telusuri keaslian produknya. Nah, ini pengalaman pribadi saya, karena dengan produk yang tidak jelas, saya karena tertarik dengan campaign-nya, mereknya, sehingga saya main
ya ambil saja message, kirim, ternyata apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan harapan produk yang saya beli. Nah ini berbagi informasi, ini pengalaman pribadi. Kemudian kita juga harus bisa memeriksa dengan teliti kebijakan situsnya. Kemudian gunakan dengan hanya pembayaran yang resmi, jangan sampai tidak resmi bisa salah mentransferkan rupanya kita. Nah, di samping itu, dalam edukasi meningkatkan kesadaran para konsumen ini, kita harus juga menjaga kehati-hatian. Jadi saya sampaikan di sini, pastikan situs terpercaya. Nah, jangan sembarangan mengklik atau mengambil, biasanya itu kalau klik itu sudah biasa oleh provider yang ahli, itu sudah di capture, itu menjadi pelanggannya, dan bisa ke yang lainnya juga ya digunakan. Kemudian kita harus bisa menjaga kerahasiaan PIN dan informasi pribadi. Nah, jangan sampai sekarang ini kan biar data kita bisa kemana-mana, data kita bisa diduplikasi, itu harus berhati-hati dalam era digital. Nah, di sini juga saya katakan jangan lupa sering ganti password secara periodik, jangan mudah tergiur, dan hati-hati menggunakan Wi-Fi publik. Jangan-jangan kalau kita menggunakan Wi-Fi publik, kita duduk di suatu lokasi yang memang sudah smart city, tapi tahu data kita sudah terupdate, terpakai, sudah di database-nya dia. Nah, itu yang kami khawatirkan, jangan sampai ada data pribadi yang berkeliaran. Nah, sebagai konsumen juga kita harus bisa memprotek di era digital ini. Slide berikutnya. Ya. Nah, apa yang kita harus waspadai? Yaitu kewajiban penyelenggara juga harus bisa melindungi konsumen. Jadi, sebagai provider, tentunya providernya harus siap menyediakan call center. Harus sudah juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa. Ini ada penyelesaian sengketa yang memang lembaganya tentang kepuasan pelanggan itu bisa mengakibatkan providernya juga gulung tikar itu, kalau memang sudah dikomplain dari konsumen. Kemudian kita juga harus bisa menyediakan online dispute resolution, dan kita juga harus bisa melakukan keterbukaan, transparan dalam menyediakan informasi. Jadi jangan sampai ada yang ditutupi kalau kita sebagai provider. Kemudian dari sisi fraud, pencegahan, kita juga harus bisa mengimplementasikan IT control elektronik dan internal untuk make up fraud. Fraud ini sering terjadi di dalam kondisi digital saat ini karena niat providernya, lihat penyelenggaranya baik, tetapi kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Jadi beberapa waktu yang lalu ada rekan saya, ini data base-nya di-capture oleh seorang karena datanya sudah masuk ke orang yang tidak dikenal itu, seolah-olah dia meminjam uang, padahal dia tidak merasa meminjam. Seolah dia, ya. Pak, mohon maaf. Halo? Pak, ini terkait perihal waktu, Pak. Karena kan setelah ini kita ada sesi untuk pemakalah juga, Pak. Tanya. Ya, mungkin bisa lebih dipercepat sedikit, Pak, karena kan setelah ini juga Okay. dari teman ada yang ingin bertanya mungkin, Pak ya. Ya. Oke, ini. Sebelumnya. Oke. Ini saya lihatkan aja sedikit, sudah saya lewat. Lalu berikutnya silakan slide berikutnya. Digitalisasi dimulai dari pemerintah daerah.
Nah ini ada pemerintah daerah yang saya bicara adalah pemerintah. Ada 10 3 provinsi tertinggi di provinsi, jadi bisa dicek saja. Di sini ada termasuk Jawa Barat, kemudian ratingnya di Jawa Barat 7,83, ya kan? Ini saya bicara Jawa Barat aja lebih baik. Dan slide berikutnya, nah digitalisasi UKM, yang permasalahan yang saya hanya untuk mengingatkan kembali saja, melanjutkan dari Prof. Nurul tadi. Ada permasalahan digital di sisi UMKM, yaitu tidak memiliki infrastruktur. Ya. Kemudian kekurangan dana untuk mengakses internet dan membeli pulsa. Kemudian tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian yang cukup. Tadi Prof. Nurul sebetulnya sudah menyampaikan ini. Ya. Dan termasuk Bang Budiman tadi juga sudah menjelaskan apa masalah. Tentunya langkah yang memberikan dukungan, tentunya tidak hanya handicap, kita juga harus memberikan support. Yaitu, kita harus bisa memberikan langkah dukungan akses internet dan akses platform. Siapa yang akan memberikan? Tentunya regulasi. Regulator yang harus memberikan dukungan terhadap UMKM. Tujuannya apa? Yang membuat online untuk memiliki perangkat yang diperlukan untuk mengakses di dunia digital. Kemudian Indonesia memberikan pendanaan bebas bunga ya, untuk smartphone, memberikan subsidi. Nah, tadi kalau yang ini terkait dengan saya sampaikan tadi di BUMN, karena mungkin kebanyakan pinjaman ke bank itu dianggapnya riba, ya mungkin di BUMN tidak menggunakan riba, tidak menggunakan bunga. Kemudian, nah juga pemerintah ini juga harus bisa memberikan literasi digital. Tujuannya memperdayakan UKM dengan mengetahui digital yang baik, meningkatkan daya saing. Implementasinya memberikan literasi digital kepada UKM offline, serta pendampingan dan pendaftaran ke platform digital. Karena pendaftaran ke platform digitalnya agak sulit kalau tidak ada yang memainkan. Kemudian dari sisi kelompok industri kreatif, slide berikutnya. Kalau kita lihat dari Peraturan Presiden Nomor 72, ini industri kreatif dikelompokkan ada 16 kelompok subsektor ekonomi kreatif. Itu di sini ada arsitektur, desain interior, desain dan seterusnya. Yang terakhir ada seni rupa. Ini yang termasuk 16 kelompok pada subsektor ekonomi kreatif. Kemudian PDRB Aircraft Jawa Barat. Slide berikutnya. Kalau kita lihat pendapatan domestik regulator bruto di ekonomi kreatif Jawa Barat, yang paling besar itu fashion, yang kedua kuliner. Nah ini masih ada opportunity di sini kalau memang para calon-calon mitra binaan di UKM bisa memanfaatkan. Ini masih besar sekali. Ini saya baca saya masukkan ini data ini Jawa Barat saja. Lalu ini ada subsektor PDRB ekonomi kreatif Jawa Barat. Slide berikutnya. Ini rata-rata untuk produk domestik regional bruto ekonomi kreatif itu 6,12. Nah ini sebetulnya masih kecil sekali kalau kita mau memanfaatkan UMKM. Oleh karena itu, digitalisasi dalam inovasi bisnis untuk mendukung daya saing perekonomian, marilah kita manfaatkan. Karena kunci sukses kewirausahaan dan inovasi adalah bergerak dari penemuan ide dan komunikasi yang efektif dan penerimaan pasar. Ingat, yang tidak mau berubah dan tetap mempertahankan asumsi lama pasti akan mundur, hancur. Kesuksesan di masa lalu akan menjadi formula kegagalan bila diterapkan pada bisnis masa kini. Seorang entrepreneur dalam mengelola perusahaannya perlu melakukan peninjauan ulang atas semua asumsi dan tata kerja perusahaan agar dapat terlibat. Kunci sukses seorang wirausahawan terletak pada kemampuan memberikan respon yang tepat terhadap tuntutan perubahan tersebut. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.